Race pembuka MotoGP 2015 dari sirkuit Losa Qatar berjalan luar biasa sekali ya Joni. Seperti prediksi Joni, nomor 1 adalah Valentino Rossi. Walaupun nomor 2 dan nomor 3-nya adalah tim dari Ducati ini dua-duanya ya Jon ya. Bagaimana Jon, apakah cukup puas dengan hasil race pada malam ini? Ya, sebenarnya agak sedikit mengecewakan karena Marc Marquez tadi harus keluar dan agak sedikit tapi kemudian harus terpatok di urutan kelima, dan yang paling agak sedikit mengecewakan adalah Lorenzo. Di awal-awal begitu tampil cukup Spartan, mampu mengimbangi Dovizioso, malah harus puas di urutan keempat dan disalip oleh Iannone. Dan memang Ducati menunjukkan bahwa dia tidak hanya kuat di saat kualifikasi dan juga tidak hanya diuntungkan oleh pemilihan ban, tapi terbukti di saat balapan tadi dia menggunakan hampir tipe ban yang sama dengan tim pabrikan, dan dia mampu seperti yang dikatakan oleh Dovizioso bahwa dia percaya dengan kondisi ban yang akan dipakai nanti, dan ternyata mampu meskipun tadi agak sedikit mungkin momentumnya Dovizioso menganggap bahwa dia akan melawan balik Valentino Rossi di tikungan terakhir karena power Ducati tadi begitu luar biasa, 340 km per jam, berbeda 20 km per jam dengan Yamaha. Namun itulah tadi seperti 2012, 2013 dan bahkan tahun lalu seandainya Rossi mungkin sudah ini, Yamaha mungkin akan bisa terus menyatu kemenangan, dan ini menjadi momentum tersendiri. Rossi pembalap paling veteran musim ini, Rossi paling banyak start musim ini, dan akhirnya bisa mencicipi kemenangan di seri pembuka, karena Rossi sudah terakhir kali mencicipi kemenangan di seri pembuka adalah 2010. Udah cukup lama sekali ya. Memang ini adalah saatnya Rossi ya Jon ya. Dan ternyata memang benar, sebelum race ini berjalan, tadi Joni sempat bilang Rossi ini memang biasanya panasnya pada saat mendekati race nih. Benar sekali, sangat di luar prediksi sekali pada saat kualifikasi, pada saat practice kita memang masih belum bisa melihat penampilan Rossi ya. Rossi kadang-kadang indikasi yang paling nyata adalah di saat warming up lap, dia akan bisa mengubah paradigma orang, artinya wah Rossi ada masalah, tapi pada saat kita lihat di saat warming up lap dan hasilnya cukup bagus, maka Rossi harus dipegang atau harus jangan sampai keluar dari kandidat untuk jadi pemenang. Memang agak tricky sih ya kalau kita lihat siasat dari Rossi ini. Tapi dari awal saya sangat menarik sekali melihat balap-membalap antara Dovizioso dan juga Lorenzo yang cukup ketat sekali ya Jon ya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa ya Ducati punya artinya modal untuk ke depan nanti, bahwa mereka tidak boleh dikecilkan hatinya lagi oleh Yamaha dan juga Honda. Bahkan tadi kita lihat Honda begitu kesulitan untuk bisa mengejar Iannone, dan akhirnya mungkin seorang Marc Marquez ini memutuskan ketimbang memaksa nanti ada apa-apa ya sudahlah, kita settle di urutan kelima, dan Iannone pun akhirnya mampu menggenapkan podium bagi Ducati pabrikan dengan finish di urutan ketiga. Tapi apakah menurut Joni apabila tadi tidak ada insiden keluarnya Marc Marquez di lap ke-6, mungkin nggak sih kalau dia ada di 3 teratas? Dia bisa, akan ada di 3 teratas tadi, sampai dia mungkin memaksa, dan andai kata mungkin seorang steward atau race direction melihat kondisi tadi, dia agak sedikit memaksakan. Sebenarnya itu bukan jalur dia. Tadi sempat terlibat insiden dengan Alvaro Bautista, namun memang race direction tidak menjadikan itu sebagai bahan untuk penalti buat seorang Marc Marquez. Namun andai kan tidak keluar, mungkin Marc Marquez akan berada di 3 besar. Itu sangat dimungkinkan. Tapi memang dia agak cukup jauh, dia harus diutar ke belakang, butuh beberapa kali usaha, dan hasil 5 besar saya pikir sudah paling maksimal buat Marc Marquez ya, benar sekali. Tapi yang saya tertarik sekali untuk membahas adalah penampilan dari Yoni Hernandez yang cukup signifikan sekali di penampilannya. Sangat susah juga tadi pada saat Marc Marquez ingin mencoba membalap Yoni Hernandez ya Jon ya. Cuma tadi mungkin karena a lot of times, but for me this is one of the best because after the bad start I recover a lot. We did a very great job during the practice and my bike was fantastic. And step by step I arrived there. I try to don't give up. The bike move everywhere, but after with the 2 Ducatis and with the Jorge it was difficult. But in some places I was very strong, very good in the line, and I'm so happy for me, for my team, for Yamaha, for all the guys that are with me. So. Thanks, Valentino. Well, you're 36-year-old kid. Itu tadi ya komentar dari Valentino Rossi. Wow, dia sangat berapi-api sekali ya. Berapi-api sekali. Jadi memang untuk menunggu 5 musim menang dia
seri pembuka itu suatu harapan yang sangat nantikan oleh pembalap, apalagi buat sekalian Valentino Rossi. Dan dia tadi ungkapkan bahwa dia satu kuncinya mungkin ya, katakan tadi bahwa saya tidak pernah akan mau menyerah, dan ternyata di saat kondisi itu ada, dia memanfaatkan momentum itu dan akhirnya dia berhasil di finish terdepan. Saya juga dapat merasakan kebahagiaan dari Valentino Rossi nih, apalagi di free practice dan juga kualifikasi dia sempat dikecilkan oleh beberapa komentar ya. Ya. Wow, itu luar biasa. Kalau kita melihat dari awal musim, sebenarnya memang ada semacam entah ini trik atau strategi dari Yamaha, mereka tidak terlalu menggembar-gemborkan seperti apa kondisi dari aplikasi terbaru. Nah, inilah point standing dari pembalap pertama ini. Iya. Dan kita lihat juga Valentino Rossi memang meraih hasil yang cukup bagus sekali dalam race pembuka ini ya John ya. 313 kali start dan ini menjadi kemenangan ke-83 kalinya di kelas MotoGP. Benar. Dan juga dengan pertandingan pada malam ini, dengan race pembuka pada malam ini, Dovizioso dan juga Iannone dengan penampilan mereka mewakilkan Ducati. Betul. Bahwa mereka menyatakan Ducati ini patut diwaspadai dalam race MotoGP 2015 ini. Benar nggak, John? Benar. Waduh, kalau tadi Johnny di awal sempat mengatakan bahwa Fantastic Four di MotoGP 2015 kali ini menurut saya akan menjadi Fantastic Six. Mungkin nggak sih, John? Akan dimungkinkan sekali dengan kondisi Ducati terus performa dia seperti ini, karena kita tahu kadang kadang bagus di saat race pertama, namun kemudian di race kedua penampilannya tidak seperti yang akan dilangsungkan. Masih ada 18 seri, ini akan menjadi tugas berat buat Ducati. Jadi apakah dengan race pembuka pada malam ini, Johnny dapat menyimpulkan bahwa Ducati ini memang menjadi penantang yang serius? Penantang serius. Penantang serius ya? Penantang serius, cuman ini andai kata konsisten dia atau tidak? Konsisten atau tidak, kemudian andai kata dia meraih 3 kali kemenangan ini, ya, aku agak sedikit spekulatif juga. Mungkin tadi tidak terlalu memaksakan karena mereka kalau sampai mencetak kemenangan 3 kali beruntun musim ini, otomatis privilege atau keistimewaan dia boleh menggunakan aturan dari Opel Casta akan dicabut. Dia akan kemudian strict harus menjalani regulasi factory kelas di mana cukup strict, hanya 5 mesin, hanya ban dan artinya akan cukup berat. Dan tadi juga kita lihat kalau tidak salah malam ini adalah penampilan pertama dari Loris Bas yang sayang sekali tidak bisa dilakukan dengan baik ya John. Loris Bas sayang sekali ya, pembalap paling tinggi debutan namun tidak mampu memaksimalkan. Emang menjadi kendala karena motor MotoGP ini cukup kecil, ditunggangi oleh pembalap yang cukup besar. Agak sedikit kesulitan buat Loris Bas untuk beradaptasi di MotoGP. Kalau untuk Jack Miller sendiri, bagaimana melihat penampilan dari Jack Miller pada malam? Mungkin masih awal-awal buat seorang Miller beradaptasi dengan motor MotoGP dan juga di hiruk-pikuk dan persaingan cukup ketat. Agak dimaklumin, cukup wajar. Mungkin kita akan lihat di seri berikutnya apakah kondisi itu akan diperbaiki oleh Miller. Dan saat ini sama-sama kita lihat telah memasuki podium ke 3 pemenang pada malam ini, yaitu ada Valentino Rossi, ada Andrea Dovizioso dan juga ada Andrea Iannone di sana. Wow, tentunya ini hal yang sangat dinanti-nantikan Dovizioso meskipun dia memasuki podium di posisi kedua ya John ya. Ya, sebenarnya berusaha keras untuk bisa meredam serangan dari Valentino Rossi, namun tadi beberapa kali dia agak sedikit kesulitan di beberapa tikungan dan